Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi dong, shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di Komsel pada hari ini. Kita percaya kita semua akan diberkati ya. Amin. Dan ada sukacita di tempat ini. Amin. Yes. Yang bersukacita, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau bersukacita, kita mau bergoyang untuk Tuhan Yesus. Semuanya siap ya? Yes. Sepakat untuk gerak semuanya? Oke. Bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Lebih semangat lagi, katakan bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti katakan bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, la 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 la. Yes, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menyanyi, la 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 la. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, ku kan menyanyi seperti la 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 la. Ku kan menyanyi, ku kan menyanyi, ku kan menyanyi la la. Sekali lagi bila roh Allah ada, bila roh Allah ada di dalam, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Katakan ku kan menari untuk Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari. Yes, ku kan menari. Sekali lagi, sepakat ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Puji nama Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Amin, amin, amin. Sekarang kita akan boleh duduk. Sebentar lagi kita akan sembah Tuhan, kita siapkan hati kita sungguh-sungguh tinggikan namanya. Biarlah Tuhan, hanya Engkau yang bertahta di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu dalam hidup setiap kami. Saat ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan komsel. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Sebab firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dan memanggil nama-Mu dengan sungguh-sungguh, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan di tempat ini. Hanya Engkau yang disenangkan, hanya Engkau yang dipermuliakan. Ini setiap kami Tuhan di hadapan-Mu. Ini kerinduan setiap kami ya Roh Kudus. Oh, bekerjalah di tempat ini, bertahtalah di tempat ini. Oh, biarlah setiap kami, pribadi lepas pribadi, tidak ada yang terlewatkan. Oh Tuhan, urapi setiap kami, tutup bungkus kami dalam kuasa-Mu. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Kau tahirkan hati kami, pikiran kami, hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Mari angkat suara-Mu, mari angkat suara-Mu saudara-saudara, kita tinggikan namanya. Terima kasih Bapa, Kau layak disembah. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah yes. Lebih katakan urapan-Mu, urapan-Mu, lawatan-Mu
Kudus bekerjalah. Ya Roh Kudus berkatalah lebih lagi, urapanmu, amin, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari kita pujikan pujian ini dari awal dengan penuh kesungguhan. Oh, angkat suaramu, katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Katakan pribadi yang menawan dan suci. Pribadi yang menawan Ya dan Tuhan, suci. kami rindu Tuhan mendengar suaramu. Rindu Mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, kami rindu. Yes, mengerti hatimu, berjalan dalamku. Sama-sama katakan bekerjalah, bekerjalah. Ya Roh Kudus berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Bekerjalah, bekerjalah, yes. Ya Roh Kudus berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Mari sembah Dia. Oh, syikira la 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 ya la pa ya se la 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 mo. Oh, bekerjalah, kau yang bertahta, kau yang termulia, yang layak disanjung. Bekerjalah, syikira la 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 ya la 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 mo. Oh, kau hadir di tengah-tengah kami, kau nyata di tengah-tengah kami. Syikira la 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 ya la 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 mo. Katakan bekerjalah. Oh, bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah, yes, lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terus. Sekali lagi katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terus. Katakan kaulah yang ku perlu, kaulah yang ku perlu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya, kami percaya
percaya Tuhan, hadirat-Mu akan nyata di tengah-tengah Amin. setiap kami. Saat ini kami akan mulai komsel kami. Kami Yes. percaya akan ada kemenangan di tempat ini, Amin. akan ada perubahan di tempat ini. Amin. Roh kami diperbaharui. Yes. Oh, semangat kami semakin menyala-nyala di Amin. dalam Dalam Engkau. nama Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan amin. Masih semangat semuanya ya teman-teman. Yes. Kita akan masuk dalam S2 yaitu Icebreaker. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Icebreaker kita kali ini mudah kok, simple. Dan nanti teman-teman cuman memperhatikan gerakan tepuk tangan dari saya dan aba-aba dari saya ya. Jadi begini, saya akan bertepuk tangan 1 kali. Nanti teman-teman secara bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Jadi diingat-ingat ya. Kalau saya tepuk tangan 1 kali, berarti teman-teman mengatakan Tuhan Yesus baik. Yes. Dan nanti kalau saya tepuk tangan 2 kali, artinya teman-teman mengatakan Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Dan nanti kalau saya bertepuk tangan beberapa kali, berarti teman-teman mengatakan Roh Kudus melawatku. Oke. Bisa diingat ya. Yes. Kita fokus. Kita mulai ya. Ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Roh Kudus melawatku. Ya, sekarang saya acak. Jadi nanti tolong diperhatikan Ya. tepuk tangannya ya. Saya akan mulai. Tuhan Yesus dahsyat. Roh Kudus melawatku. Tuhan Yesus baik. Roh Kudus melawatku. Yes, berhasil. Semua semangat dalam Tuhan. Dan kita sambung dengan pujian biarlah rohmu menyala dalam Tuhan. Yes. Kita pujikan ya dengan semangat yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan, panggilan. Katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Lebih semangat lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Sekali lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Silakan duduk kembali. Jadi goal yang Icebreaker kali ini yang dapat kita petik pelajarannya adalah ini tahun Roh Kudus, mari kita sama-sama ya bangun kesatuan agar api Tuhan melawat gereja kita, Amin. keluarga kita, Yes. komsel kita, Yes. bahkan bangsa kita. Amin. Supaya kemenangan demi kemenangan dan terobosan terjadi. Yes, Amin. 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 Yes. Demikianlah Icebreaker yang bisa saya bawakan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan ya teman-teman, pada hari ini kita sudah memuji dan menyembah bersama. Kita juga sudah bersuka cita melalui Icebreaker. Selanjutnya kita akan masuk sharing. Namun sebelumnya saya akan pimpin dalam doa. Yes. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada hari ini Kau mengumpulkan setiap kami domba-domba milik kepunyaan-Mu, Yesaya 54 untuk berkomsel bersama. Yes. Tuhan, sekiranya Tuhan, Kau mengurapi mulut lidah bibir hamba dalam menyampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu, dan biarlah tanah ladang hati anak-anak-Mu Tuhan, domba-domba-Mu, Kau ubahkan menjadi tanah ladang yang subur, Amin. sehingga setiap benih firman rema itu
dapat jatuh Tuhan ke tanah yang subur, Amin. berakar, bertumbuh dan berbuah, Yes, amin. menghasilkan buah-buah yang manis, Amin. dan menghasilkan Bapa buah-buah kehidupan yang menyenangkan hatimu. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Yes, puji Tuhan teman-teman. Bulan ini adalah bulan yang sangat spesial ya. Kenapa saya katakan spesial? Karena di bulan ini gereja kita GBI Keluarga Allah akan merayakan ulang tahunnya. Kira-kira teman-teman ada yang ingat gak ya? Di tahun ini gereja kita berulang tahun yang keberapa? Oke, silakan Mbak Ervin. 32 tahun. Yes, betul sekali. Dan selain itu, di awal tahun di gereja kita juga mendapatkan rema yang sangat luar biasa. Kira-kira rema tahunan di tahun 2021 ini apa? Ada yang ingat enggak ya? Saya, Oke, silakan Mbak Ica. tahun Roh Kudus. Oh yes, betul sekali. Puji Tuhan ya. Dan karena tahun ini adalah tahun Roh Kudus, kita diberikan rema yang sangat luar biasa, maka saya percaya bahwa di bulan ini, bulan yang spesial ini, Tuhan juga memberikan rema bulanan yang sangat luar biasa. Adapun rema bulan September ini adalah Let the fire fall, atau biarkan apinya turun. Amin. Dan rema mingguan di minggu pertama bulan ini adalah Ignite the fire, atau nyalakan apimu. Yang pertama, Tuhan itu rindu roh kita tetap berapi-api. Mari kita baca bersama di Roma 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada amin semuanya? Amin. Yes, puji Tuhan. Apa toh yang dapat kita tangkap dari firman Tuhan ini? Tuhan itu tidak ingin api yang ada di dalam kita padam. Yes. Walaupun ada tantangan, ada masalah, mungkin datang bertubi-tubi, namun Tuhan itu rindu bahwa setiap anak-anaknya tetap mampu menjaga api, tetap menyala. Tuhan tidak ingin kita menjadi suam-suam kuku ya. Karena jika api kita sampai padam, maka manusia roh kita juga akan menjadi padam. Maka pada hari ini dengarkan pesan profetik yang daripada Tuhan. Ignite the fire. Yes. Mintalah api dari Roh Kudus. Tercurah dan biarlah rohmu kembali menyala-nyala. Amin. Dan mulailah bangkit kembali untuk melayani Tuhan. Dan percayalah bahwa saat kita mulai bangkit, api Roh Kudus itu akan lebih lagi turun dan membakar roh setiap kita. Yang tadinya mungkin ada yang suam-suam kuku, bahkan mungkin sudah padam. Tapi sekarang ada api Roh Kudus yang akan membuat kita menyala kembali. Amin. Yang tadinya sudah kehilangan semangat, sudah tidak ada antusiasme, sekarang Tuhan akan berikan semangat yang baru, Amin. berikan sukacita yang baru, Yes. dan api yang baru, dan ada api yang baru itu kita bisa menyala-nyala lagi. Ada amin ya semuanya. Amin. Sekarang pertanyaannya, ada sedikit pertanyaan ya. Kenapa toh? Kok Tuhan itu mau kita menyala-nyala? Oke, saya akan lanjutkan. Karena Tuhan itu tahu pentingnya api dalam hidup kita. Iya. Fire is power. Sekali lagi saya katakan, fire is power. Api itu punya kekuatan yang sangat besar. Bahkan dalam sepanjang sejarah perkembangan peradaban manusia, api itu punya banyak manfaat. Itulah pentingnya mengapa Tuhan mau kita menyala-nyala. Ini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bersaksi. Mbak Ica mungkin? Saya, Iya, silakan Mbak Ica. terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya rindu untuk bersaksi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Berawal dari hari Rabu, saya mengikuti live streaming with Pastor Obaja, dan pada saat itu tema yang dibawakan Bapak Obaja yaitu menanti janji Tuhan. Saya tangkap, saya imani. Pada akhir acara Bapak Obaja berkata, siapa yang belum bisa bahasa roh, mari berdoa dan minta Roh Kudus untuk bisa berbahasa roh. Dan keesokan harinya saya rindu untuk saat teduh, dan pada saat
pujian penyembahan, saya merasakan lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Yes, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya bisa berbahasa roh dan itu Yes, kerinduan puji saya Tuhan. terjadi dalam saya meminta pada hari Rabu, keesokan harinya Tuhan berikan. Yes. Aku percaya banget Tuhan sungguh baik. Yes. Amin. 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 Terima kasih. Yes, Yes. luar biasa Dari kesaksiannya. Yes. Dari sini kita belajar ya bahwa tidak ada batasan. Dimanapun kita, selama kita memiliki kerinduan, api itu bisa dicurahkan. Amin. Roh Kudus itu bekerja tanpa batas. Amin. Karena itulah kita perlu api Roh Kudus. Oke, terima kasih Mbak Ica kesaksiannya. Sekarang akan saya lanjutkan sharing firman-Nya. Kita akan belajar untuk mengerti 4 manfaat api. Manfaat yang pertama, api itu bisa membuat kita dapat bertahan hidup. Tentu kita semua tahu ya teman-teman, di zaman dahulu manusia itu masih nomaden, tidak punya rumah, masih hidup di alam bebas. Dan pada zaman itu, bagaimana manusia dapat bertahan dari serangan binatang atau dari serangan cuaca yang ekstrim, yang mereka lakukan adalah menyalakan api. Jadi api itu sangat penting sekali untuk bertahan hidup. Demikian pula halnya kita pada saat ini ya. Kita juga butuh api Roh Kudus tetap menyala dalam hati kita, supaya kita bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang saat ini tuh sangat ekstrim ya. Itu sebabnya mari kita bersama-sama mengatakan, saya butuh api. Saya butuh api. Saya mau api Roh Kudus. Saya mau api Roh Kudus. Saya mau api yang baru berkobar. Saya mau api yang baru berkobar. Let the fire fall. Let the fire fall. Yes, ada amin semuanya. Yes, amin. Yes, Amin, puji amin. Tuhan, masih semangat ya. Ya. Lalu manfaat api yang kedua, api membuat kita menjadi penguasa. Amin. Kalau kita mau jujur dibandingkan dengan hewan-hewan liar, tubuh kita, tubuh jasmani manusia itu lebih lebih rentan ada di bawah mereka. Tapi karena manusia punya api, maka manusia itu bisa menjadi penguasa. Jadi api itu bisa mengubah segalanya. Demikian pula sekali lagi secara rohani ya, kita bisa mengatakan no fire, no power. Tanpa api tidak akan pernah ada kuasa. Namun sebaliknya, saat roh kita dibakar oleh api Roh Kudus dan menyala, itulah saat dimana ada pengurapan dan kuasa Allah mengalir dalam hidup kita. Ada amin semuanya? Amin. Yes, lalu kita akan belajar manfaat api yang ketiga. Api bisa membawa perubahan. Tanpa api, hidup kita tidak akan pernah bisa berubah. Tetapi saat kita menyalakan api, maka perubahan pasti mulai terjadi. Saya akan beri sedikit contoh tentang air. Air saat belum dipanaskan dengan api, hanya dingin saja, tidak bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Tapi saat kita mulai menyalakan api, saat itulah api itu mulai menjadi panas, mendidih, dan kuman-kuman yang ada di dalam air itu mati. Selanjutnya, sesudah air kuman-kuman mati, bisa dikonsumsi oleh manusia yang membawa kesehatan jasmani untuk semua kita ya. Jadi dari situ kita juga belajar secara rohani, kalau ada api, maka kehidupan rohani kita itu pasti akan menjadi lebih baik. Amin. Bahkan ada hal-hal tertentu dalam hidup kita yang tidak akan pernah bisa berubah sebelum api itu masuk dalam hidup kita, sebelum api itu dinyalakan. Yes, yes. Oke, ada amin semuanya? Amin, amin, amin. Yes. Lalu yang keempat, manfaat api adalah api bisa membawa terobosan besar. Yes, amin. Dalam sejarah manusia, api membawa manusia masuk ke dalam era penemuan-penemuan yang baru. Secara rohani, api Roh Kudus itu juga akan membawa anak-anak Tuhan mengalami transformasi besar dan masuk ke dalam babak yang baru. Jadi dengan api Roh Kudus itu akan ada percepatan, akan ada perluasan, akan ada lompatan besar. Amin. Yes, akan ada pertumbuhan-pertumbuhan Oh, yes. besar. Amin, Dan amin. pasti juga Tuhan mengerjakan pertobatan Oh, besar. amin, amin. Dan amin, api Tuhan. Roh Kudus, dengan api Roh Kudus, terutama dengan rema yang kita terima di tahun ini, saya percaya akan membuat gereja kita, gereja Tuhan tidak bisa dihentikan. Amin. Yes, Yes. puji Tuhan ya. Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini, sekali lagi Tuhan beri pesan profetik kepada gereja kita. Pesan profetiknya apa?
Tuhan sedang menyiapkan kado yang istimewa, kado yang spesial, Amin, amin. bahwa Tuhan sedang memberikan api yang baru. Amin. Yes, ada amin ya. Amin, Kita amin. imani dalam nama Yesus. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan supaya api Roh Kudus itu dapat menyala? Kita harus berani minta kepada Tuhan untuk mengirimkan apinya. Let the fire fall. Oke. Kita akan baca bersama di 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 39 dan ayat 41. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang ada dalam parit itu habis disilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran." Yes, ada amin ya semuanya. Jadi jika saat itu Elia rindu mengalami mukjizat yang luar biasa, maka Elia berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya api Tuhan itu turun. Dan sama seperti Elia, kalau kita ingin bisa bertahan, kita ingin mengalami hidup yang berkemenangan, kita rindu mengalami perubahan, ada terobosan besar dalam hidup kita, maka kita harus berani meminta kepada Tuhan untuk menyalakan apinya. Karena sesungguhnya hanya api Tuhan yang bisa membuka jalan bagi mukjizat berikutnya terjadi dalam hidup kita. Ada amin ya semuanya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar api Tuhan itu dinyatakan di tengah-tengah kita? Kita akan pelajari sekali lagi apa yang dilakukan Elia sesaat sebelum api Tuhan itu menyambar dari langit. Sekali lagi kita akan baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai 35. Mari kita baca bersama-sama. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu itu. Sudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Yes, ada amin ya semuanya. Dari sini, dari firman yang sudah kita baca ini tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa belajar bahwa yang pertama, kita harus membangun kesatuan. Karena apa? Karena kesatuan itu menarik api Tuhan ya. Di sebelumnya di 1 Raja-Raja 18 ayat ke-19, Elia itu menyuruh Raja Ahab untuk mengumpulkan. Jadi mengumpulkan itu ada kesatuan. Jadi dikumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Dari di situ kita belajar bahwa ada kesatuan ya. Dan saat kita pelajari di situ,
ada kaitan yang erat, ada antara api Roh Kudus dan kesatuan. Jadi intinya ya sekali lagi, kesatuan itu akan menarik hadirat Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani berkorban untuk Tuhan. Jadi yang dilakukan Elia itu tadi apa? Memperbaiki mezbah. Bukan hanya memperbaiki, tapi juga mendirikan kembali mezbah. Menyusun kayu, memotong lembu, membuat parit, dan mengisinya dengan air. Kalau mezbah sendiri adalah tempat di mana seseorang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu ada kayu bakar. Kayu bakar itu bicara tentang korban. Karena apa? Kayu itu juga menyediakan dirinya untuk dipotong-potong. Lembu pun juga bicara tentang korban. Bahkan air yang diisikan ke parit itu juga bicara tentang korban. Kenapa? Kenapa air itu menjadi korban? Karena pada masa itu, pada masa Elia itu, bangsa Israel sedang mengalami kekeringan selama 3,5 tahun. Tapi belasan liter air yang berharga itu akhirnya disiramkan juga ke atas mezbah. Jadi itu bicara tentang korban dan juga bayar harga. Yes, oke, ada amin semuanya. Amin. Yes, betul. Dan kita mengucap syukur ya, dari sini di zaman Elia yang kita sudah baca ini tadi, api Tuhan hanya bisa turun setelah Elia mempersembahkan korban di atas mezbah. Bukan hanya pada zaman Elia saja, tapi kalau kita pelajari di zaman Musa itu juga sama. Saya sedikit bacakan di Imamat 9 ayat 24, firman Tuhan mengatakan, dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorai mereka, lalu sujud menyembah. Bukan hanya di zaman Musa saja, tapi di zaman Raja Salomo itu juga ada hal yang sama. Di 2 Tawarik 7 ayat 1 dikatakan, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelian itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi dari firman yang tadi saya sebutkan itu, apa yang kita bisa pelajari? Kalau kita rindu menerima api Tuhan, maka kita perlu berkorban, perlu menyediakan korban. Sebaliknya api akan menjadi padam saat kita tidak membawa korban kepada Tuhan. Intinya adalah makin berkorban, maka akan semakin berkobar ya. Jadi intinya kita harus berani mempersembahkan, membawa korban sepersembahan kepada Tuhan. Jadi dari firman Tuhan tadi yang harus kita lakukan, sekali lagi kita harus membangun kesatuan dan kita berani berkorban bagi Tuhan sehingga api Roh Kudus itu dinyalakan di tengah-tengah kita. Mungkin ada yang sedikit yang bertanya, gimana ya Kak caranya? Bisa saja kita membangun mezbah doa. Mungkin yang dulu mulai malas-malasan doa, kita harus membangun mezbah doa. Semakin memperkuat juga pembacaan firman Tuhan. Lalu kita juga harus rajin dan semakin menambah untuk mempersembahkan pujian dan penyembahan. Dan jangan lupa, karena di tahun ini, karena di bulan ini, gereja kita akan berulang tahun, diadakan UC atau Unlimited Conference ya. Jadi saya dorong teman-teman semua untuk mendaftar dan mengikuti UC. Karena percayalah bahwa di sini ada api Tuhan yang dicurahkan. Yes, ada amin. Lalu saya mau sedikit tanya, di sini kira-kira ada yang belum daftar UC enggak ya? Oh, Pak Agus, belum. Segera mendaftar ya Pak. Nanti kita bisa bersama-sama mengikuti UC, mengikuti kegerakan dari gereja kita ya. Kalau yang lain sudah? Sudah. Yes, puji Tuhan. Nanti kita akan bantu Pak Agus untuk mendaftar ya. Siap. Oke, puji Tuhan. Jadi dari sini kita akan sekali lagi belajar. Ayo bangkit dalam hal kesatuan dan jangan takut untuk bayar harga. Bayar harga bisa bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah waktu. Jangan sampai kita menjadi kendor. Kita harus semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena ini sudah waktunya. Ini sudah waktunya api Tuhan itu menyala dengan kuat di dalam gereja kita dan juga dalam kehidupan kita. Amin. Yes, puji Tuhan ya. Ini demikian sharingnya sudah selesai. Saya akan sedikit bertanya, mungkin ada yang mau bersaksi lagi? Belum ada? Oke, saya akan sedikit bersaksi ya kalau begitu.
Jadi kita bicara tentang api. Saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya di masa lalu sebelum saya kenal Tuhan dan setelah saya kenal Tuhan. Jadi sebelum saya kenal Tuhan, pada waktu itu pekerjaan luar biasa sebenarnya. Tapi anehnya selalu mengalami seperti kebocoran. Jadi ada uang, tapi kayak tidak pernah ada bisa menabung. Juga saat menerima berkat Tuhan itu seperti kayak orang Jawa bilang tidak temonjo. Akhirnya setelah sekian lama saya juga bertanya, kenapa Tuhan seperti ini? Saya pada waktu itu akhirnya benar-benar bersepakat hati untuk mencari Tuhan. Saya kebetulan di gereja kita waktu itu sedang mengadakan KKR dan doa puasa 40 hari. Saya mengikuti doa puasa itu, saya tekun 40 hari mengikuti doa puasa, dan puji Tuhan pada saat KKR saya juga mengikuti. Di situ terjadi lawatan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan di situ juga saya pertama kali mengalami perjumpaan pribadi bersama Roh Kudus. Saya mendapat bahasa yang baru, yaitu bahasa roh. Dan setelah itu, puji Tuhan, ada perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Dalam hal finansial, dalam hal karakter, dalam segala hal dalam kehidupan saya. Yang dulunya saya apa sih ke gereja, apa sih harus melayani. Sekarang puji Tuhan, sudah dipakai Tuhan, sudah bisa melayani Tuhan, bahkan menjadi KKS yang bermultiplikasi ya. Di tahun ini kebetulan ada cucu KKS yang akan dilantik, salah satunya ya. Begitu kesaksian saya, semoga bisa menjadi manfaat bagi semuanya, bisa membangkitkan api teman-teman semuanya. Amin, puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah melaksanakan komsel hari ini dengan luar biasa ya. Sharingnya sangat memberkati, segala sesuatunya sangat memberkati, dan sebentar lagi kita akan menaikkan doa profetik dan doa syafaat kita. Tapi sebelum itu kita mau angkat hati kita mau lebih dan lebih lagi menghadap tahtanya, menghampiri tahtanya, menyembah Dia lebih lagi. Oh, sebab ini Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, kami rindu api setiap kami semakin menyala-nyala kepadamu. Amin. Oh, kami rindu Tuhan, urapan-Mu yang memberikan Tuhan terobosan besar-besaran dalam hidup setiap kami. Oh, Allah yang mulia, mulialah nama-Mu. Kami percaya saat kami menyembah, ada kuasa-Mu, ada api-Mu, ada lawatan-Mu. Oh, haleluya. Kasih Tuhan, luar biasa. Oh, haleluya. Saat ku Bamu, Roh-Mu bekerja, saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di saat ku atas menyembah-Mu, pujian. saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku Dan kami yakini Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, dan saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas katakan ku angkat pujian. hatiku, Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah dan Saat ku memuji-Mu, sembah, ku ini iman kami Tuhan. pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Saat ku sembah, katakan saat ku sembah, ku puji-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu. sekali lagi saat ku sembah, Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. ku rasakan kehadiran-Mu. Angkat suaramu, undang hadiratnya di tempat ini. Oh, shikiralalalala, mari yang bisa berbahasa roh, angkat suaramu. Oh, shikiral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 a, bayarala shikirala patakaralako, shikirala patakaralako, shikiralamo. Oh, shikirala patakaralapa, shikirala patakaralamo. Yes, Yesus. Oh, Yesus. Yesus. Shikirala bayaralabo. Oh, haleluya. Kami mengucap syukur atas karya dan Ya kemurahan yang Tuhan, Kau kami berikan kepada kami. terima kasih. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan dalam Yes, hidup terima kami kasih, Tuhan. Tuhan. Kami rindu Tuhan. Ya, Kami Tuhan. rindu Ya, untuk berdoa syafaat profetik Tuhan. Ya Bapak, Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. Ya, nama dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Kami akan berdoa profetik Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bapa kami sudah kami terima Tuhan. Yes, Dan Yes, kami Bapak. percaya Tuhan. Yes. Roh Kudus, api Roh Kudus tercurah atas Amin. kami Amin. Tuhan. Dalam Dalam nama nama Tuhan Terima Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Ada ledakan api revival Yes, dalam terjadi, nama Tuhan. Yesus. Sehingga ada Kami terobosan-terobosan terima. Amin. terjadi dalam hidup Amin. kami. Amin. Kami rindu Tuhan untuk berdoa syafaat Tuhan. Yes. Yang pertama untuk Yusi dan hari ulang tahun ya, gereja Bapak. kami yang Ya, ke-32 Bapak. Tuhan. Ya. Mari kita berdoa Oh, syafaat. shikirala papa 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 Tuhan kami bersatu Tuhan, hati. Tuhan Kau yang berperkara, Engkau yang beracara dalam hari ulang tahun gereja kami dan Yusi 2021. Bangkitkan kami Tuhan, mempunyai roh yang menyala-nyala Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang roh Kudus, Engkau yang memampukan kami untuk memenangkan tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, lawatan besar-besaran terjadi Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami Amin. percaya Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus melalui Yusi Tuhan Ya. ada pertobatan Amin. Dalam nama Yesus. Yes. bisa terjadi Yes, Tuhan. terjadi Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan api Roh Kudus tercurah atas kami anak-anak Amin. Tuhan Dalam nama dalam Yesus. nama Tuhan Yesus terjadi dan sudah pasti terjadi. Sudah terjadi. Kami rindu Pasti Tuhan terjadi. untuk berdoa syafaat Tuhan. Yesaya 60 digenapi Yes. kemuliaan Amin. Tuhan Amin. nyata Tuhan dan Amin. tuayan jiwa terjadi Tuhan. Amin. Syikiralala, Oh, syikiralala, Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, Bapak. Bukan kuat dan gagah Oh, kami yes, Tuhan, Yesus. melainkan Roh Allah ada bersama kami kami tangkap melakukan sungguh-sungguh, perkara-perkara yang ajaib. Oh, Yesaya 60 Percaya sudah Tuhan. digenapi. Oh, Gunung batu masalah setinggi apapun itu bersama Kau dibuatnya menjadi tanah yang rata. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan.
jiwa. Kami percaya sudah menguning. Yesaya 60 digenapi Tuhan, terang Tuhan turun atas setiap kami anak-anak Jauh digendong. kemuliaan Tuhan nyata Tuhan atas hidup kami. Kami percaya juru sejati dan sudah kami percaya Tuhan. Kami percaya tuayan raya jiwa-jiwa terjadi hidup kami. Percaya Tuhan kuasa dahsyat Tuhan. Kami percaya kuasa luar biasa Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menjadi pejalan kami Tuhan. dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kekayaan bangsa-bangsa datang, kelimpahan dari seberang dalam nama Yesus kami kehidupan percaya kami Tuhan percaya terjadi. dalam nama Tuhan Yesus. Kelimpahan datang atas gereja kami, kota kami dan bangsa kami ini. Amin. Kami percaya Tuhan terjadi dan sudah pasti Amin. Yes, terjadi. Sudah dalam terjadi. nama Amin. Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin negeri kita Indonesia Tuhan. Yes, Tuhan. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Ya, Bapak. Kami bawa bangsa kami Tuhan di hadapan bangsa yang biar Engkau yang berdaulat penuh atas bangsa kami Tuhan. Percaya Bapak para pemimpin Dalam nama Tuhan Engkau yang memberkati Bapak yang sudah dipilih. Joko Widodo Tuhan selaku Presiden Presiden kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan memberkati jajaranmu tertinggi sampai terendah Tuhan. Dalam nama Yesus Engkau yang berikan hikmat dan tuntunanmu Tuhan atas dan kami percaya Tuhan Bapak Joko Widodo Tuhan dan beserta jajaran tertinggi sampai terendah agar dalam nama Yesus. mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan dalam nama percaya Indonesia dan bangsa kami ada dalam tangan. Terima kasih Terang Tuhan. wajah untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu juga Tuhan untuk berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Yes, dan seluruh Ya, Pak. keluarga dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan Ya, Tuhan. memberkati Engkau yang Bapak memberkati Obaja Bapak Tuhan Obaja, Tuhan. dan Ya, keluarga dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dipakai secara luar Urapan biasa. nyata Tuhan turun atas Bapak Gembala Sidang dan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Dalam nama Yesus, tuntunanmu Tuhan, hikmatmu Tuhan, turun Tuhan atas Bapak Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan pakai Bapak Obaja sebagai alatmu Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya terjadi dan sudah terjadi dan sudah. Kami rindu juga Tuhan untuk berdoa syafaat Tuhan, untuk doa pergumulan jemaat Ya, gereja Bapak. Ya, Bapak. dan nama-nama yang tertulis di kartu penuai Ya, Tuhan. Bapak yang bertahta di atas kerajaan surga, kami bawa doa pergumulan jemaat Tuhan dan nama-nama yang tertulis di kartu penuai Tuhan. Tuhan, syukurlah, Tuhan, Engkau yang melihat hati setiap jemaat gereja keluarga Allah. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menjawab pergumulan dan kami sudah menerima ya dalam nama Yesus. Dan untuk nama-nama yang tertulis di kartu penuai Tuhan, Tuhan Kau yang menjamah nama-nama yang tertulis di kartu penuai Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan mengerti Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk berdoa syafaat Tuhan untuk pandemi COVID-19 segera berlalu. Yes, Tuhan. Ya, Bapak. Dan perlindungan untuk tenaga medis. Ya, Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan. Ya, dalam nama kami Yesus. Mari kita berdoa bersama. Oh, Yesus, terima kasih. kegelapan ini pergi Tuhan dari kami. Syukurlah. Dan kami percaya virus ini Kami berdoa Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Pandemi COVID-19 segera berlalu. Dalam nama Yesus. Kekuatanmu, perlindunganmu Tuhan nyata Tuhan atas tenaga medis yang saat ini sedang merawat saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan Tuhan yang sakit Tuhan disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Atas bilur-bilur darah yang sakit disembuhkan Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Engkau adalah Tuhan penyembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Amin. Dalam nama Yesus,
Yes. aman Tuhan dalam nama Amin. Yesus. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Terima Yesus. kasih, terima kasih Yes. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menerima jawaban doa Amin. daripadamu Yes. Tuhan. Tuhan berikanlah hati yang terus melekat erat hanya kepadamu. Amin. Kami Amin. percaya mukjizat terjadi dalam Yes. hidup Amin. kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Hanya di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yes. Luar biasa ya. Si Tuhan, kita sudah semakin menyala-nyala. Amin. Kita akan evaluasi pada saat ini, mulai dari pujian dan penyembahan. Bagaimana pujian penyembahannya teman-teman? Luar biasa. Luar biasa ya. Yes. Lalu bagaimana icebreaker-nya? Luar Luar biasa. Puji Berkati, yes. Tuhan. Lalu bagaimana sharing firman Tuhan-nya? Luar biasa. Yes. Yes. Lalu bagaimana doa syafaatnya? Luar biasa. biasa. Yes, puji Tuhan ya, kita semua adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Amin, Karena amin. kita juga punya Tuhan yang sangat luar Yes. biasa. Amin. Dan saya juga mengingatkan ya pada S4 ini, jangan lupa tentang skema perjalanan rohani yang ada di gereja kita. Ada 4M ya. Yes. M yang pertama itu adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Kita harus mulai semangat kembali dengan api Tuhan, percaya bahwa saat ini banyak tuayan raya. Kita harus semakin semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Yes. Lalu M yang kedua adalah menggabungkan. Saat kita sudah dipercayakan jiwa-jiwa yang baru itu, ajaklah mereka untuk beribadah di gereja kita. Lalu juga ajak komsel seperti sekarang ini. Lalu nanti doronglah untuk dibaptis. Intinya adalah supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Selanjutnya M yang ketiga adalah memuridkan. Memuridkan itu nanti kalau sudah ikut komsel, mereka sudah bertumbuh, ayo kita dorong untuk ikut SOM. Nanti ikut SOM, ikut kelas pelipat gandaan, ikut RE juga. Nanti juga dorong untuk rajin ikut pemuritan bersama Bapak Ubaja ya. Lalu kalau mereka sudah ikut SOM, mereka sudah siap, kita bisa mengutus mereka. Mengutus mereka menjadi KKS yang bermultiplikasi. Amin. Sehingga saat mereka berpulang, kita semua berpulang, kita menerima mahkota di surga. Amin. Ada amin ya semuanya. Puji Tuhan, Komsel hari ini berjalan sangat luar biasa. Yes. Dan selanjutnya, karena Komsel sudah selesai, saya akan pimpin untuk doa penutup. Oke? Oh iya, untuk minggu depan Oh iya. bisa sekalian dibagi. Oh iya. Sekalian ya, untuk minggu depan kita mau Komsel di mana? Di rumah saya aja nggak apa-apa Kak Ros. Oh, di rumah Diadin ya. Oke. Lalu untuk S1-nya, untuk pujian penyembahan siapa? Juga nggak apa-apa. Oke, Mbak Ervin ya. Iya. Oke. Lalu untuk icebreaker siapa? Saya. Mbak Ica ya, siap ya? Siap. Oke, sharing firman Tuhannya? Ya. Oh, Yes. Pak Agus siap ya, luar biasa. Luar biasa, Pak. Lalu nanti doa syafaat saya sendiri, gitu ya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan tutup dalam doa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Bukan tanpa kebetulan Kau mengumpulkan kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu pada Komsel hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang menuntun kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya apapun yang kami terima pada hari ini Tuhan, akan menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan. Dan kami percaya kami semakin dibawa Tuhan, bangkit lebih dan lebih lagi. Kami percaya kami akan semakin bertekun di dalam Tuhan. Kami percaya api Roh Kudus itu dicurahkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan semakin berani untuk mempersembahkan korban bagimu, untuk bayar harga. Sehingga Tuhan kami semakin melekat lebih dan lebih lagi kepadamu. Tuhan, inilah kami, inilah Komsel kami. Senak kami akan menyelesaikan Komsel pada hari ini Tuhan. Kau sekiranya yang menuntun kami Tuhan. Kau
ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami aman bersama-Mu. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kami mendapatkan segala perkara yang baik dalam kehidupan kami. Amin. Biarkan berkat-Mu tercurah bagi semuanya, bagi hamba-Mu dan rekan-rekan hamba yang ada di sini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memenuhi hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah komsel kami akan undur Tuhan. Sekali lagi biarlah Roh-Mu yang tercurah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya katakan bersamaku, haleluya. Amin. Yes.